kita sudah mendengarkan pemaparan secara umum dari anggota Dewan DPD Kota Bekasi. Sebelum kepada sesi tanya jawab, saya mohon maaf pada mantan ketua RT saya, RT 6, Pak Gunawan. Terima kasih Pak. Izin saya bicara di depan warga semua RT 9. Kita akan memberikan sesi tanya jawab kepada para RT di lingkungan RW 09. Silakan dengan mengajukan pertanyaan atau aspirasi. Sebelumnya mungkin bisa menyebutkan nama dan RT-nya. Silakan kami berikan kesempatan kepada para RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Anggota Dewan, Bapak Saifullah. Nama saya Ismail Ginanjar, kebetulan dapat amanah jadi Ketua RT 3. Nah, gimana ketika suaranya? Nah, terima kasih sebelumnya Pak. Kebetulan saya pernah baca masalah kebijakan Kota Bekasi ini mengenai kota yang trotoarnya ramah terhadap disabilitas gitu ya. Tapi kebetulan di lingkungan RT 3 sendiri kalau ada bersentuhan dengan jalan raya yaitu depan Asofia, kita lihat udah hampir 3 tahun ini nggak ramah sama sekali dengan pejalan kaki. Kita nggak bisa melewatin Asofia karena sudah dikunci, trotoarnya ditutup. Saya juga nggak ngerti, jadi kalau orang olahraga atau apa tidak seperti yang lain gitu ya Pak ya. Dan terlihat, mohon maaf karena ini letaknya di RT 03 itu sangat kumuh sekali Pak, sangat kumuh dan ya kalau kita lihat tidak sesuai prosedur dari Kota Bekasi sendiri yang ramah terhadap orang cacat gitu ya. Sedangkan trotoar itu tidak sama orang yang sehat aja, normalnya itu udah nggak ramah itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua mungkin dari kami perwakilan RT-RT mohon dibantu mengenai peralatan kerja seperti printer dan komputer, karena warga-warga kita terutama siswa-siswi pelajar yang ingin mengerjakan tugas-tugas sekolah kadang butuh bantuan hadirnya pengurus RT untuk mengenai tugas-tugas sekolahnya. Karena sekarang kalau kita lihat kondisi sekarang siswa-siswi ini nggak ngerti gitu, untuk ngetik-ngetik itu dia lebih familiar dengan Android. Ketika dikasih tugas coba ngeprint, coba ini dia bingung gitu, kelihatan termasuk anak saya sendiri. Mungkin itu aja Pak yang saya sampaikan sebagai warga. Lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi kesempatan penting pertama. Perkenalkan dulu Pak DPRD Kota Bekasi. Nama saya Pak Saripudin. Saya 2 minggu jadi anggota Ketua RT 08 RW 9 Kelurahan Jati Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Rabbi sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara reses 3 tahun 2001. Mudah-mudahan kita semua kumpulnya kita di sini Bapak Haji Muhammad Saifullah dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, disehatkan badannya. Pertama saya Pak selaku Ketua RT 08 RW 9 ini hanya usul ini Pak, diterima tengahnya terserah. Saya punya usul, memang di wilayah saya itu Pak jalanan cukup parah. Kemarin ada 5 biji pada nenek jawab itu. Iya, karena sakit parah jalanan. Nenek biji. Iya, karena cukup parah jalanan. Saya mohon kepada Bapak Saifullah, mohon ditindaklanjuti wilayah saya Pak. Iya, ditindaklanjuti wilayah saya. Karena
jalannya cukup parah Pak, drainasenya juga kecil, jalanannya juga hancur. Itu Pak, itu saja usulan dari saya Ketua RT 08 Bapak Saripudin. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Ketua RT 05 Bapak Dedi Mulyadi. Besar harapan saya pada saat ini saya selaku Ketua RT 05 memohon pada Bapak RT Budula SH yang mana selama ini memang kebetulan pada saat reses ketiga ini beberapa sudah dimintakan data usulan dan permintaan para ketua RT. Jadi mohon ditindaklanjuti. Jadi saya sini cuma menyampaikan untuk ditindaklanjuti masalah apa yang sudah diusul kepada ketua RT dan kepada warga. Ya. Yang pertanyaan selanjutnya saya pertanyakan satu, ini sangat penting Pak. Kenapa kok honor RT RW yang tadinya ada pada saat mau ada pemilihan wali kota dibayarkan 900.000 per RT dan RW 1.250.000. Nah, kita sudah usai pemilihan 4 bulan kemudian, bila tidak ada sampai dengan sekarang ini, apakah Pak Dewan tidak tahu gimana ini? Karena kajian Pak RT RW. Kita coba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mursani, jabatan Ketua RT 002 R09 Dki Jakarta. Saya mengusulkan Pak, sudah beberapa tahun yang lalu dari Termasban Kelurahan mengukur jalan Binalokal 4, Binalokal 3 untuk pengecoran. Namun sampai sekarang belum ada realisasinya Pak. Kemudian di jalan Binalokal 2 atas itu belum ada Pak, sehingga kalau hujan banjir ke depan saya. Untuk itu saya mohon kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Saifullah SMA MPD jadi saya mohon supaya ada realisasinya Pak. Yang pertama yaitu jalan Binalokal 4 untuk pengecoran, Binalokal 3 atas, dan saluran depan rumah RT 002. Itu saja usulan saya Pak. Mudah-mudahan Bapak DPRD Kota Bekasi Bapak Kiai Haji Muhammad Saifullah SMA MPD dapat merealisasikan usulan saya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi luar biasa yang banyak mendukung ya Pak RT ini, semangat jadinya ya. Pertama kali tadi sudah disampaikan beberapa usulan ya. Kalau terkait dengan bank data, insyaallah ini juga menjadi usulan yang baik ya. Tapi saya ingin sampaikan untuk RW 7 ini menjadi kabar gembira. SSnya sudah keluar hukumnya ya. Karena di 2021 itu juga sudah dilaksanakan ada 4 titik ya, itu ya, termasuk juga pembangunan kantor RW untuk duduk. Makanya juga nggak kaget, juga ada minta juga ya. Yang pertama mungkin kaitan dengan pengawalan ya. Makanya kenapa saya minta ada usulan secara tertulis yang disampaikan oleh para ketua RT dan juga diketahui oleh ketua RW, ini jadi tanggung jawab. Tanggung jawab jangan sampai mengusulin, kemudian dewan anggarin, realisasinya nggak dikawal. Ya, ini sangat penting. Pak Mansur punya pengalaman banyak itu. Kadang-kadang
tidak sesuai dengan harapan masalahnya, ya kan? Nah, oleh karena itu saya berharap nanti dalam proses perjalanannya di awal tadi saya sampaikan apa yang diusulkan reses 3 ini nanti ketemunya realisasi 2023. Kenapa? Karena pola anggaran seperti itu, ya. Jadi pola anggarannya bukan keinginan saya. Ya, kita sih maunya bisa kita masukin juga nih 2022 karena kebetulan 2022 ini saya lagi nyusun. Ya. Kalau untuk R27 clear itu. Makanya nanti saya ingin meminta permohonan data yang sifatnya valid itu yang mana dari sekian usulan yang masuk lewat SS yang lalu. Ya, termasuk juga diantaranya sudah menunjukkan tentang penerangan jalan umum itu ya judul ya, termasuk juga beberapa perbaikan jalan dan sebagainya. Nah, jadi ini juga harus dipahami Pak RW dan Pak RT. Secara prinsip, insya Allah hasil reses ini nanti diverifikasi lagi dengan KRT dan juga Pak RW. Misalnya jatah RW, jatah tiap RT 1 misalnya, ada 8 banyak juga tuh. Kalau 100 udah 80 juta, udah kan? Belum Pak RW minta pembangunan kantor RW. Pertanyaan saya, memang ada lahannya RW? Nah itu dia. Kita tidak bisa mengalokasikan anggaran pembangunan kantor RW kalau tidak ada tanahnya. Ini lagi acaranya. Tanah pertama yang harus diwujudkan tanah infrastruktur. Pertanyaan saya, di RW 9 ada perumahan. Nah, udah. Kalau tidak ada berarti boleh jadi mungkin ada tanah yang diwakafkan seperti kasus di RW 14 Jatiwaringin. Kreatif banget itu Pak RW-nya KRT yang ada urunan beli itu tanah 200 meter kemudian minta diadvokasi dia akan bisa karena yang nggak ada ya. Jadi Pak RW itu ya gitu. Ini kasusnya sama juga dia juga berarti bisa yang tanahnya ya. Nah kita kemahan. Jadi itu untuk kantor RW. Kalau misalnya kantor RW sekarang ada tanahnya silakan nanti saya anggarkan. Seperti kemarin di RW yang dekat tanah deh. Tadi Pak Mansur sudah di RW 7 termasuk ke RW 6 sudah kita anggarkan juga sekitar 200 juta gitu ya. Ya alhamdulillah ada harga program wali kota masuk, akhirnya masuk tuh tambahin. Gede juga di RW 7 ya. Jadi itu RW. Saya respon, saya dukung, tapi dengan catatan tadi tanahnya ini ya. Ya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan perbaikan saluran, perbaikan jalan, insya Allah kan, ya. Mudah-mudahan nanti data yang disampaikan oleh Pak RT yang tadi disebutkan, baik dari Pak Ismail ketiga, gitu ya, kemudian juga Pak Sabrudin, Pak Dewi dan Pak Musani, nanti datanya disampaikan lagi secara tertulis, kemudian jadi satu bundel oleh Pak RT, baru Pak RW, kemudian disampaikan itu juga. Ya, insya Allah itu akan saya kawal dan saya anggarkan sebagaimana yang sudah saya lakukan untuk beberapa wilayah. Karena ini akan menjadi pertanggungjawaban saya sebagai anggota DPRD dan PKS yang mengadvokasi dan mengawal apa yang menjadi kepentingan masyarakat. Ya. Karena terus terang aja pengalaman lalu cukup gede juga tuh di RW 7 ngomongin ada ibu muda, ada orang itu datang, gitu ya. Jadi jangan itu juga nih Pak RW. Karena Peru juga baru dilantik loh, iya jadi wajar. Kalau nih ya keduakan nih karena memang tahu nih masa jabatannya, tak ada yang masa jabatan dewan, gitu kan, bertahap, ya. Jadi selalu bertahap, saya ingin perbaiki wilayah di 9, ya. Bagaimana yang nanti juga advokasi dia tertuju, ya. Jadi makanya nanti salah prioritas itulah yang tahu bukan saya, yang tahu para ketua RT ini. Dan juga RW, silakan bermasalah. Itu banyak juga kan kalau dia bilang. Ya mudah-mudahan ini cuma ini aja nih, cuma 4 RT, RT 3, RT berapa, RT 5, RT 2. Nggak ada lagi misalnya. Sudah, usulan buat-buat, ya cuma 8. Ya kan, buat itu anggarannya udah 8 juta, oke saya kasih 800 juta dah. Gitu. Kok nggak tepuk tangan sih? Udah
Ya nggak tahu saya orang nanya, oh ya tahu ya berikutnya. Tapi nggak tahu aspirasinya. Tapi tenang ada Pak RW dan yang penting ada catatannya kan. Ya nanti kalau ada waktu saya lengkap, saya ingin juga ditemani oleh Pak RW. Kalau KTP harus cerita sih mau lihat bener kan nih. Ya. Jadi tadi disampaikan jualannya sampai nenek-nenek 5 biji di protes. Biasa kalau kita bahas gitu, bahasa kita mah ya ngomongnya biasa jangan muda jangan diketawain ngomong begitu. Ya, jadi biasa aja. Ya. Baik, insya Allah terus terang kalau jalanan yang rusak apalagi sampai celaka itu sebenarnya kita sudah melanggar apalagi lalu lintas. Undang-undang lalu lintas itu punya kewajiban pemerintah pusat kalau itu wilayah daerah pusat, kalau provinsi, kalau kota ya kota, gitu ya. Tadi juga termasuk tadi catatan yang bagus, terus terang. Jadi saya ingat pada saat periode 1 saya membahas rencana detail tata ruang, yang alhamdulillah sudah bisa dilaksanakan di dalam protokol, tapi belum sampai skala wilayah. Ya, kebetulan ibu kota kita, ibu kota Bekasi ada di Bekasi Selatan. Akhirnya penataannya baru sampai Bekasi Selatan. Harusnya secara bertahap akan bergulir, apalagi jadwal ini perbatasan. Trotoar sudah ada, clear memang karena saya dari pendapat aduan dari warga, ya karena lagi sama-sama. Pak Camat tolong diturunin satu PP gitu kan. Ya kan karena kebetulan satu PP juga minta kerja saya. Agar ditertibkan itu supaya hak pejalan kaki itu dapat haknya. Ya. Memang bergerak kalau bicara untuk hak disabilitas, fasilitasnya belum ada kita. Ya, rancangan juga. Karena terus terang aja saya juga perusahaan juga terbatas dengan badan. Karena bicara pembebasan lahan, pembelian lahan itu kewenangan pemerintah daerah. Kalau bangun kita bisa minta bantuan nih. Baik kota, baik provinsi pusat, tapi provinsi pusat nggak bisa bebasin lahan. Kenapa? Karena lagi dijawab. Nah, itulah kemudian jadi kendala. Pagi di jam 10. Makanya insya Allah mudah-mudahan keuangan kita dalam Itu tungguinnya di luar situ. bertambah baik, gitu ya. Seiring sudah menurunnya COVID, sehingga masyarakat Masuk aja masuk. kegiatan ekonomi dan juga membantu dalam peningkatan ya, jadi apa yang disampaikan saya sudah dengar dari kantor, sehingga realisasinya secara administrasi nanti melalui PRW ada pengumuman dari para ketua RT, sudah diketahui oleh ini akan berdokumen. Jadi saya ya kan menyampaikan ke wali kota kalau misalnya macam-macam itu warga ini nanti warga saya nyari jangan bayar PBB. Enak nggak? Enak nggak? Enak. Bukan sebagai bupati, bukan karena persoalannya apa yang kita anggarkan, apa yang saya anggarkan sebagai anggota DPRD dikembalikan ke masyarakat, uang masyarakat, bukan uang anggota dewan. Jadi jangan dikumpulin sama anggota dewan. Ya, kalau PKS tidak akan bicara yang tidak sesuai dengan norma. RW tenang, nanti sekarang baru tenang, itu bawa saya. Uang siapa? Uang bapak. Dari mana? PBB. Emang PBB nggak dibayar? Kalau nggak dibayar, wah RW kayak itu betul nih, mau RW, tapi kalau sudah, jelas ya. Jadi saya bicara apa adanya. Jadi nggak ada. Tiba-tiba uang wali kota nggak ada. Uangnya uang air juga. Itu, ya. Kalau misalnya 200-300 ribu mah itu mungkin. Nah, tapi kalau sudah ratusan juta nggak ada ceritanya. Ya, nggak ada ceritanya. Mana ada seorang mengasih perbaikan jalan motor ratusan juta, ya kan? Dipikir baru menekit, buat sekolah, ya kan? Jadi seperti ini yang perlu saya perlukan. Kalau begitu ada, ya mungkin dari pusat. Kedua, mungkin bertanya lagi itu uangnya dari mana, ya kan? Sehingga saya ingin memberikan sebuah proses pembelajaran apa adanya, gitu ya, jangan ditutupi, maka
cukup menarik dan memang saya juga sengaja di awal saya kancing gitu ya. Ini bagaimana nih honor RT RW, betul? Ini kasus yang pernah ditanyakan pada saat reses 2000 dan 2019, 2020 dan 2019. Ya. Bahkan ada salah satu RW di Kecamatan Pondok Mati luar biasa tuh. Bahasanya bagus bapak yang datang. Kalau dewan yang lama datang, setan mati tuh. Kenapa itu tadi yang disetelin? Datang reses bukan reses, datang reset gitu. Usulan, jadi usulir gitu ya. Jadi asal-asalan. Insyaallah saya tetap akan istiqomah mohon doanya saya usulkan, tapi sekali lagi tidak semua. Banyak gerakan masukin aja banyak. Tadi disebutkan tadi kita itu menyebabkan. Nah itulah yang akan diperlukan. Ya, sehingga ini menjadi kesamaan pola pikir dan pola kerja. Yang tadi terus terang saya sudah pertanyakan Bapak Ibu sekalian, kenapa terjadi perubahan nomenklatur judul yang tadinya intensif RW menjadi dana operasional, betul? Kalau intensif RW uangnya kan kantong, boleh intensif namanya. Makanya itulah kemudian yang protes. Susah kan? Kalau dana operasional, apalagi saya dapat aduan juga dari salah satu RT. Ustaz saya bingung gunanya apa ya? Uangnya nggak seberapa, pertanggungjawabannya ribet, bikin orang bingung. Ya udah, karena ada aduan saya sampaikan lagi ke bagian kepala bagian atau pemerintahan. Tolong diperbaiki nih perwalannya. Jangan gara-gara uang 7.500.000 yang per bulan 400.000 gitu ya. Itu akhirnya dia terjerat dengan buku. Ketika RT RW itu dulu ke depan kalau saya betul. Kalau uang ke depan maka harus diberikan hak kompensasinya yang jelas. Makanya terus terang saya juga mesti penasaran ya, karena saya belum ketemu nanti atau misalnya ada pertemuan dengan Mendagri bagian yang menangani keuangan daerah maksud kerja istilahnya gitu ya, badan di salah satu di kementerian yang menangani keuangan daerah. Saya akan tanyakan boleh nggak kalau tidak boleh alasannya gitu. Karena alasan yang disampaikan oleh Sekda kurang persen begitu jadi dewan, kemudian saat itu sebagai ketua sementara, karena saat itu akan membahas perubahan RAPBD 2020, saya tanya langsung masalah tadi, kenapa dia bilang yang tadi itu betul intensif berubah menjadi nomenklaturnya adalah operasional. Alasannya singkat, ini rekomendasi dari BPKP. Jadi kalau sudah aparat audit selesai, memang kan saya belum ketemu orangnya, saya belum ketemu lembaganya. Sempat juga kemarin saya sempat WA-WA-an dengan kepala BPKP provinsi, jawabannya ambil mirip. Memang kayaknya kalau belum tatap muka, saya belum mendapatkan informasi. Ini yang sekali lagi yang saya sampaikan terkait nomenklatur fraksi PKS tetap diperjuangkan dan selalu menguarakan di DPRD pada saat laporan presiden kita guna mempertanyakan nomor terjadi berubah menjadi yang terjadi berubah menjadi dan lain-lain. Kalaupun besaran perlu saya sampaikan ini mungkin yang baru nggak dapat, tapi mungkin pada saat ini dapat 2018 atau 2019 sudah dibayar. Sampai 4 bulan, ada 85 bulan. Kenapa? Karena kita punya uang. Oke itu bukan. Karena apa? Itu masih sehat. Makanya kita sudah perbaiki. Akhirnya sekarang baru secara bertahap. Ya, 1 tahun untuk RT 5 juta. Dibagi 12 berapa tuh? RW 1 tahun 7.500.000 dibagi 12. Itu akan diberikan tiap 4 bulan sekali. Ini nggak tahu apakah sudah jalan sebelum, gitu kan? Kalau belum, silakan informasikan ke saya. Saya katanya, ya mekanismenya langsung ke pulang bersama atau langsung ke bagian badan pemerintah. Sudah ya? Alhamdulillah, sudah ada.
Cuman besarannya berapa? 600 itu bulat tadi ya. Jadi ini yang itu saya sampaikan, apa yang diperlukan terkait dengan dana operasional yang berubah jadi intensif, terus terang, layak, begitu jadi anggota DPRD, itu langsung kebanyakan langsung pada sekda langsung ya, dasar rapat kerja terkait evaluasi gubernur tentang perubahan 2012. Jawabannya itu ya. Jadi tapi tetap saya kasih penasaran kalau pribadi sebagai DPRD, alasan secara juridisnya apa? Maksudnya alasan secara hukum itu apa? Kalau bisa ada pulang, kenapa tidak dikembalikan? Urusan besarnya tentu dikembalikan pada kemampuan keuangan daerah. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalaupun ada yang mau menyampaikan aspirasi lagi, karena saya bilang angkat, ada seperti itu. Dan cepat belum. Dan silakan kepada PRD-nya untuk menyampaikan, silakan. Ya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Baik, masih dibuka kesempatan untuk para RT yang ingin mengajukan pertanyaan atau aspirasinya. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Triana dari RT 01 RW 2. Saya ingin mengaspirasikan untuk dari warga saya untuk masalah got, karena kan di RT saya itu berbarengan dengan RT 3, RT 7. Nah, kalau untuk di berbarengan di RT 3 itu pas masalah got, karena sering banjir di komplek koperasi di tempat saya dan di Jalan Birun yang bersimpangan dengan RT 7. Di sana tuh udah beberapa kali. Udah waktu itu sempat diukur, tapi sampai sekarang tuh belum ada untuk pengujarannya. Dan untuk itu saya mohon untuk ditindaklanjuti lagi masalah banjir yang di daerah saya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan Nasional 6 RW 09 menyampaikan apresiasi para warga untuk mengusulkan fasilitas olahraga dan agama seperti pembangunan lapangan bulu tangkis dan bimbingan pengajian warga serta pengajian remaja, Pak. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari RT 4. Oh, enggak ada ya. Silakan dari para remaja atau pengurus Karang Taruna. Kalau memang tidak ada, langsung dijawab oleh Pak Ustadz Nebudaulah. Saya ada satu, Pak. Ustaz. Assalamualaikum. Mati nih, Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenal Pak Ustadz. Nama saya Muhammad Juhaidin. Saya ingin ini aja Pak Ustadz. Ini kan di depan kita ini kan ada masjid gede Pak Ustadz. Masjid Al-Maghfirah. Yang dimana Masjid Al-Maghfirah ini pasti semua orang tahu. Yang saya ini itu tolong Pak Ustadz ditengok WC-nya itu Pak Ustadz, agar bisa direnovasi gitu, agar buat ibu-ibu apa anak kecil itu WC-nya itu nggak riskan gitu, karena sungguh tragis gitu kalau WC Masjid Al-Maghfirah ini kasihan gitu.
Jadi agar mohon kiranya Bapak Dewan memperhatikan gitu Pak Dewan. Sekian dari saya, Doa Bosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari 05. Sebenarnya udah ngancamnya udah lama Pak Ustaz. Iya, karena sama-sama kita ketahui untuk suara insya Allah untuk PKS ini di wilayah 09 yang di Jepang secara mutlak ya. Benar nggak? Saya kenal Pak Ustadz itu mungkin bukan sekarang doang gitu. Jadi sebelumnya ada Pak Ustadz Saiful, ada Ustadz Mahfud dan Pak Agus. Mohon kiranya disampaikan salam saya, catatannya namanya saya yang Pele gitu. Jadi mohon diarahkan karena Pak Ustadz di sini perwakilan dari fraksi Kota Bekasi untuk PKS. Ya, kalau para dewan ini lebih banyak ke wilayah kita, kemungkinan besar aspirasi warga atau kepala daerah itu lebih banyak yang disetujui, betul nggak? Jadi saya kepengennya seperti itu. Mohon disampaikan sekali lagi. Mudah-mudahan setelah Ustadz Saifullah, besok ada lagi Pak Ustadz Mahfud, ada Pak Presiden PNS kita Pak Ahmad Sayyid dan Pak Agus Muswara di sana gitu Pak. Mudah-mudahan disampaikan Pak. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belakang amat. Biar kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru namanya warga 09. Yang terhormat Bapak Ketua, Bapak Anggota Dewan DPRD Kota Bekasi, yang sudah tidak asing lagi buat saya pribadi khususnya, mungkin juga buat kawan-kawan, bahwa Bapak juga tentunya tidak asing. Yang kami hormati Bapak Ketua RW saya yang baru Pak, baru hampir sebulan. Saingan saya kemarin waktu di Cinere, tapi tetapi ada sebagainya. Alhamdulillah, beliau ini udah bisa datang di Dewan. Itu yang saya bangga. Makanya saya berdiri di sini. Ya. Ini ada Pak RW mantan di sebelah saya. Saya selalu berdua Pak. Ustaz saya selalu berdua. Pak RW 09 2 periode. Ya, cuman baru kali ini Ustaz Saiful Daulah datang ke tempat kami. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menjadi berkepanjangan silaturahim kita. Karena apa? Karena kami haus. Haus Pak. Airnya cuma 1 gelas. Bang Peri habis 2 botol. Saya punya orang yang paling gede di belakang saya. Nah itu, jadi pertanyaan saya hanya mengulangi apa Pak, menyampaikan tadi yang disampaikan Bang Peri tadi, bahwa kami merasa kangen dan merasa rindu terhadap PKS. Kenapa? Karena Ustadz Mahfud hampir 3 kali ke sini. Ustadz Saiful juga hampir 3 kali ke sini. Itu selalu terus berkomunikasi dengan kita. Jadi seolah-olah kami kayak kehilangan. Tapi alhamdulillah Ustadz datang, ya mudah-mudahan ini menjadi terus berkepanjangan. Saya yakin ke depan ini keluhan hati saya Pak ya. Jadi dengan lain dikendinai dulu lah. Ya. Ini keluhan hati saya yakin ke depan karena Ustadz ini sudah 2 periode, mudah-mudahan kalau nggak ke RI ke provinsi Ustaz. Amin. Ini keinginan saya. Tapi saya jangan dilupain Ustaz. Gitu. Hah? Ya. Jadi itu menindaklanjuti keseluruhan yang sudah dipertanyakan oleh kawan-kawan RT tadi, baik itu saluran air, gorong-gorong,
ada undangan kaca spion, ada kain kapan, saya dengar kain kapan Ustaz udah gak ada barang sepotong di tempat saya. Kenapa saya bilang gak ada barang sepotong? Kemarin zamannya Covid, la ilaha illallah, 2 bal habis, 2 bal Ustaz habis, karena setiap gang ada yang kuning benderanya. Itu saya 2 periode bersama Pak Adi Mantra, alhamdulillah sudah bisa kita tangani Covid, alhamdulillah dilanjutkan dengan vaksin. Cuman Pak RT pada ngelutu Pak RW masalah vaksin, jadi nakes terus sama yang lain-lainnya yang nyediain makan RT RW, karena memang dari pusat baik dari kelurahan, kecamatan nggak barang seperak. Kalau ada barang seperak dia datang cuma numpang makan doang, mau kerja. Gitu. Apa saya pikir ini dewan kagak tahu apa bagaimana gitu. Saya nanya ke lurah, kata lurah emang kagak ada apa-apanya. Gue juga kerja setiap malam kagak dapat apa-apa. Tanya nakes belum dibayar. Gak mau kan RT RW saya korban. Ya udah, ibu-ibu kader saya walaupun namanya sering masak jengkol, sering masak apa namanya gitu gede-gede badannya, nggak kekurangan. Kenapa? Karena ikhlas. Jadi ini mohon diperhatikan Ustaz, semuanya baik tadi ada pertanyaan honor RT, honor RW. Nah itu saya kembali lagi ke honor dah. Kalau masalah duit memang kadang-kadang rada sensitif. Dulu saya waktu jadi RT sama RW dibayar 19.000. Cuman 4 bulan. Begitu wali kota naik, selesai 4 bulan hilang. Sampai gini hari kagak nomor-nomor. Nah tadi udah disegerin sama Ustaz, namanya ada biaya 7 juta kalau salah. Itu dibayar 4 bulan sekali 300.000. Ya buat ibu-ibu RT mah kalau namanya Dimas mau datang, Babinsa datang, kalau rokok-rokok sebungkus saja mau beliin PRT, Bu RW. Gitu. Ya itu tentunya itu saja Ustaz yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, walaupun ini ngawur kemana-mana, tapi saya yakin ini ada yang sedikit mungkin yang bisa masuk ke hati Ustaz. Sekali lagi permohonan kami terus terang aja di 009 ini. Kemarin ada Bang Sanwani udah terdepak jauh. Nah sekarang tidak Ustaz sama kawan-kawan, pokoknya kita siap, gak usah khawatir Ustaz. Di sini mah Ustaz saya itu sampai dengan sekarang namanya masih ada di sini. Ustaz Makmur sampai dengan sekarang masih ada namanya di sini. Tidak usah khawatir. Apalagi Ustaz tahu, saya ketua LPM di kelurahan. Cuma namanya doang ketua LPM. Gajinya juga kagak, ambil nyari. Masya Allah. Kalau kerjaan paling dulu kita kemana aja dipanggil. Iya. Hah? Rokok ke sini Ustaz. Mudah-mudahan aja ntar pulang Ustaz nyampokin saya. Betul. Ya kali entar namanya dewan bisik-bisik 2 lembar atau 3 lembar kan gitu. Ini mah terang-terangan aja kita ngomong, namanya Ustaz datang ya kan, anggota dewan lagi kan. Jarang-jarang ketemu Ustaz, ini beberapa tahun baru ketemu ini. Saya sering ketemu di kelurahan, di kecamatan, Musrembang sering ketemu. Tapi alhamdulillah Ustaz, terima kasih banyak. Mohon maaf sekali lagi. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.